Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Rahmadi Sandi dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban terkait ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi bidang TI. Untuk jawaban yang pertama itu terkait yurisdiksi cyber yang beragam, perbandingan global. Setiap negara mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap hukum keamanan cyber, dibentuk oleh sistem hukum uniknya, nilai-nilai demokrasi, dan kepentingan nasional. Untuk contohnya sendiri ada 4 negara, yaitu yang pertama Amerika Serikat, pendekatan sektoral yang terfragmentasi tanpa undang-undang perlindungan data tunggal yang menyeluruh mengandalkan berbagai undang-undang seperti CFAA, HIPAA, dan CCPA. Yang kedua yaitu Uni Eropa, pendekatan komprehensif berbasis hak asasi manusia, terutama melalui KDPR, memastikan perlindungan data pribadi yang kuat di seluruh negara anggota dan ekstrateritorial. Selanjutnya yaitu Tiongkok, kontrol negara yang kuat melalui undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Cyber, Undang-Undang Keamanan Data, dan IPL, mengutamakan keamanan data nasional. Untuk Indonesia sendiri, fondasi dibangun di atas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru diperkuat, bertujuan untuk tata kelola digital yang komprehensif. Ini ada contoh terkait negara Amerika Serikat, yaitu sektoral dan adaptif. Amerika Serikat menerapkan kerangka hukum yang terdesentralisasi untuk keamanan cyber, tanpa adanya undang-undang perlindungan data nasional tunggal. Sebaliknya, berbagai undang-undang mengatur sektor dan jenis data tertentu. Computer Fraud and Abuse Act menangani kejahatan cyber, HIPAA melindungi informasi kesehatan, COPPA menjaga privasi online anak-anak, undang-undang tingkat negara bagian seperti California Consumer Privacy Act memberikan perlindungan tambahan. Untuk kekuatannya sendiri, penegakan hukum yang kuat dan efektif, adaptasi yang fleksibel terhadap perubahan teknologi, dan hukuman berat bagi penjahat cyber. Untuk kelemahannya sendiri, perlindungan data yang tidak konsisten antar negara bagiannya dan kurangnya perlindungan privasi nasional yang komprehensif. Untuk Tiongkok, kontrol negara dan keamanan nasional. Kerangka kerja keamanan cyber Tiongkok menekankan kontrol negara yang kuat dan keamanan nasional dengan fokus pada tata kelola data melalui legislasi kunci. Undang-Undang Keamanan Cyber mengatur keamanan jaringan dan perlindungan data. Undang-Undang Keamanan Data meningkatkan keamanan data nasional dan klasifikasi data. Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL) mengatur pemrosesan data pribadi. Kekuatannya menjamin keamanan data nasional yang kuat serta menegakkan hukum yang cepat dan tegas. Kelemahan privasi individu seringkali tunduk pada kepentingan negara, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran kebebasan sipil. Untuk Indonesia sendiri, kerangka kerja yang berkembang. Lanskap keamanan cyber Indonesia didasarkan pada Undang-Undang ITE yang kini diperkuat secara signifikan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDB). ITE menyediakan dasar hukum nasional untuk kejahatan cyber dan mengakui dokumen elektronik sebagai bukti yang sah. UU PDB memperkuat perlindungan data pribadi, menyelaraskan Indonesia lebih dekat dengan standar internasional. Meskipun undang-undang ini membentuk fondasi yang krusial, tantangan tetap ada, termasuk klausul yang ambigu dalam UU ITE dan penegakan yang tidak konsisten. Indonesia sendiri secara aktif memperkuat perlindungan regulasinya untuk memenuhi standar internasional. UU ITE dan hak kekayaan intelektual. Ini untuk jawaban yang nomor 2. UU ITE memainkan peran penting dalam mengakui dan melindungi karya digital melengkapi Undang-Undang Hak Cipta UU Nomor 28 2014 yang mengatur substansi hak cipta. Untuk lingkupnya sendiri dan keterkaitan, hak cipta timbul secara otomatis setelah penciptaan. Pendaftaran haki memperkuat bukti hukum meskipun bukan persyaratannya untuk perlindungan. UU ITE mengesahkan dokumen elektronik sebagai bukti hukum. Undang-Undang Hak Cipta melindungi substansi kreatif, sedangkan UU ITE melindungi media digital dan nilai pembuktiannya. Untuk perlindungan karya digital, kerangka ini memperluas perlindungan ke berbagai kreasi digital, perangkat lunak dan aplikasi,
situs web, konten media sosial, desain UI UX, dan kode program. Untuk contoh nyatanya sendiri, perlindungan terhadap pembajakan perangkat lunak lokal, pengunggahan ulang konten YouTube yang tidak sah, dan plagiarisme, desain digital, bukti digital, seperti kode sumber, metadata, dan stempel, itu sangat penting di bawah UU ITE. Hanya yaitu untuk nomor ketiga, yaitu privasi pengguna dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia UU Nomor 36 1999 mengatur penyediaan jaringan dan layanan yang secara krusial mencakup perlindungan privasi pengguna. Untuk pasal 22 mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pelanggan. Pasal 32 melarang penyadapan data telekomunikasi secara tidak sah. Pasal-pasal ini bertujuan untuk melindungi data komunikasi, informasi pelanggan, serta lokasi atau identitas pengguna. Namun, meskipun efektif secara normatif, undang-undang ini kesulitan beradaptasi dengan ekosistem digital modern, dan sanksi yang ada masih relatif ringan, sehingga memerlukan harmonisasi dengan UU PDB. Dan untuk jawaban yang terakhir yaitu nomor 4, menyesuaikan UU ITE dengan tantangan lintas negara. Perbandingan regulasi internasional menciptakan kompleksitas yurisdiksi dalam kasus kejahatan cyber lintas negara. Isu global, pelaku beroperasi dari luar negara, server berlokasi di negara yang berbeda, kesulitan dalam ekstradisi dan penegakan hukum. Untuk contohnya sendiri yaitu ransomware dalam pelanggaran data oleh otoritas asing. Menggarisbawahi tantangan ini, keterbatasan UU ITE, ketentuan yurisdiksi internasional yang terbatas, kerjasama internasional yang suboptimal, serta fokus utama pada konten daripada keamanan yang strategis. Dan untuk kesimpulan pada hari ini adalah yaitu rekomendasi untuk masa depan cyber yang tangguh untuk memperkuat kerangka kerja keamanan cyber Indonesia dan mengatasi tantangan global. Beberapa peningkatan sangat penting, memperkuat ekstrateritorialitas, tingkat cakupan ekstrateritorial dalam Undang-Undang ITE untuk mengatasi kejahatan cyber internasional dengan lebih baik. Harmonisasi dengan konvensi internasional, menyelaraskan undang-undang nasional dengan standar dan konvensi internasional, seperti Konvensi Budapest. Revisi klausul ambigus, memperluas dan memperbagi pasal-pasal multi-interpretatif dalam Undang-Undang ITE untuk memastikan penerapan yang konsisten. Perdayakan BSSN dan penegakan hukum cyber, memperkuat kapabilitas dan peran Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN serta lembaga penegak hukum cyber. Integrasikan Undang-Undang ITE dan PDB, capai integrasi penuh antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk kerangka hukum yang komprehensif. Langkah-langkah ini sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi hak digital warga negara, memerangi kejahatan cyber lintas batas, dan memenuhi standar global. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.